Bab 231, Mengikuti Pesanan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketegangan yang tenang namun gamblang telah hilang, digantikan oleh raungan para tentara kami dan gemuruh bumi ketika mereka maju dengan semangat. Bahkan dengan semua pengetahuan dan pengalaman saya di medan perang, baik dalam kehidupan ini dan sebelumnya, hati saya masih bergetar dalam kegembiraan. Sylvie merasakannya, dan dia juga dalam kondisi yang sama. Aliran adrenalin yang bocor darinya bercampur berdampingan dengan antisipasi saya yang hampir tidak terkendali saat kami menatap pasukan musuh yang mendekat. Kami mencondongkan tubuh ke depan, mengawasi penuh harap ketika pasukan kami bertabrakan dengan pasukan mereka. Garis depan kami adalah gelombang tentara yang terorganisir dengan sekutu yang siap untuk mendukung mereka dan memberikan perlindungan, tetapi berbeda di pihak mereka. Pada awalnya, sulit untuk diperhatikan. Kabut yang menyelimuti medan perang mengaburkan semua orang dari melihat detail yang bagus. Bahkan skris di belakang kami nyaris tidak bisa memberi kami berita atau bacaan selain fakta bahwa pasukan musuh kami semua mengenakan sedikit atau tanpa baju besi dari berbagai warna. Meski tahu apa yang terjadi di bawah, aku tidak bisa melihat bentrokan logam dan teriakan tentara dari kejauhan. Itu berbeda. Selama pertempuran dalam skala sebesar ini, suara tidak terlalu berbeda. Mereka semacam menyatu dalam volume yang sedemikian rupa sehingga getaran bisa dirasakan sampai sini. Bisakah Anda memberitahu apa yang terjadi? Saya bertanya pada Sylvie. Ikatan saya merespons dengan menggelengkan kepalanya. Saya menoleh ke Farai. Mungkin kita harus menyingkirkan kabut, Jenderal. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Petik 2. Penyihir es berambut putih menolak. Kami tahu apa yang ada di pihak mereka. Kita harus menjaga mereka dari mengetahui apa yang ada di pihak kita. Menyimpang dari rencana pada tahap ini tidak mungkin. Tunggu Byron dan perintah Dewan. Petik 2. Saya kesal tetapi menahan lidah saya. Dia benar, dan lebih dari itu, bukan tempatku untuk membuat saran seperti ini. Saya adalah orang yang menolak posisi itu karena saya tidak bisa menangani tanggung jawab. Siapa aku yang datang ke sini sekarang dan melakukan sesukaku hanya karena aku merasa tidak enak? Memilih untuk mempercayai Farai, Byron, dan Dewan yang masih menerima informasi secara real-time, saya menyaksikan, menunggu waktu saya untuk datang. Kilatan cahaya diikuti oleh gelombang tangisan dan jeritan segera menarik perhatian saya. Sepertinya para Alakrian sudah mengirim penyihir mereka, aku sampaikan pada ikatanku. Agak membingungkan bahwa mereka akan menyebarkan penyihir mereka begitu awal dalam pertempuran. Namun, saya ingat apa yang dikatakan Agrona tentang bagaimana Alakria memiliki begitu banyak penyihir karena eksperimen yang telah ia lakukan sejak beberapa generasi sebelumnya. Tapi penyihir mereka tampaknya tersebar tidak konsisten, Sylvie menunjukkan. Dia benar, ada area di lapangan di mana kilatan sihir berdekatan atau berkerumun, sementara di daerah lain, akan ada mantra yang meledak beberapa puluh yard dari satu sama lain. Sekali lagi, perasaan gelisah memenuhi saya, tetapi saya tetap diam, mata saya mengamati melintasi medan perang melalui selubung uap yang berasal dari tanah yang dingin, mencoba menemukan tanda-tanda punggawa atau sabit. Tiba-tiba, bayangan membentang di atasku. Melihat ke atas, saya melihat armada penyihir naik di berbagai gunung bersayap. Armada udara ada di sini, Farai mengumumkan ketika selusin penyihir berlayar di atas dan menuju medan perang. Akan ada 3 kekuatan utama melawan Alakrians selama pertempuran ini. Pertama adalah infanteri, yang bertanggung jawab untuk melakukan kontak pertama dan menjaga tekanan konstan ke depan, jauh dari Teluk Etistin. Berikutnya adalah pasukan udara yang bertanggung jawab untuk menciptakan kekacauan pada garis belakang Alakrian dengan menjatuhkan mantra pada mereka dari atas. Akhirnya, ada kami, tombak itu. Kekuatan udara menerangi latar belakang berkabut dengan mantra mereka. Salah satunya menghujani api Alakrian sementara yang lain memanfaatkan kabut itu sendiri dan membentuk tetesan air menjadi es yang tajam. Teriakan dan jeritan yang begitu menggelegar pada awalnya mulai berbaur dengan suara latar belakang pertempuran lainnya. Melihat pandangan Farai ketika dia mempelajari medan perang dengan saksama, aku hampir bisa melihat beban kematian mereka membebani pundaknya. Pertempuran berlanjut selama lebih dari 1 jam sebelum akhirnya aku kehilangannya. Jenderal Farai, biarkan aku pergi ke sana juga, aku bertanya. Tidak, masih terlalu dini, jawabnya, masih menatap medan perang. Tunggu sampai setelah divisi infanteri lainnya mengapit dari kedua sisi. Saat itulah Anda akan turun. Petik 2. Saya sangat ingin pergi ke sana, untuk merasa berguna. Setelah pertempuran dan kekalahan baru-baru ini, saya membutuhkan kemenangan. Tidak masalah, kita akan punya waktu untuk berkontribusi, Arthur, Sylvie menghibur. Selain itu, sepertinya gelombang pertempuran menguntungkan kita. Ini benar, saya harus mengakui bahwa betapa sedikitnya pengalaman yang dimiliki pihak kami dengan pertempuran skala besar, kami bertahan dengan cukup baik. Aku bisa melihat garis besar formasi yang samar dari tempat kami berdiri. Dengan 3 garis yang saling bertukar posisi secara konstan untuk saling memberi istirahat, pasukan kami mampu mempertahankan intensitasnya. Farai mengalihkan pandangan tajamnya padaku. Kamu akan masuk dan hanya menargetkan penyihir kuat mereka. Anda hanya akan berada di lapangan selama 1 jam pada suatu waktu. Petik 2.
Aku mengangguk mengerti. Farai dan aku adalah satu-satunya penyihir inti putih di sisi ini. Aku tidak bisa terlalu lelah kalau ada Punggawa atau Sabit, mungkin keduanya muncul. Itu adalah tugas kami yang paling penting. Bersiaplah, perintah Farai. Aku melompat di atas punggung Sylvie, membungkus diriku di mana. Klakson lain berbunyi di kejauhan, diikuti oleh klakson lain di seberang teluk. Pergilah, Farai memesan, dan jangan mati. Saya pikir dia bercanda, tetapi ekspresinya yang parah mengatakan sebaliknya. Memberinya anggukan keras, Sylvie memukuli sayapnya yang kuat, mengirimkan hembusan angin di bawah kami. Kami berdua tetap rendah, nyaris melayang di atas barisan tentara berikutnya yang maju ke depan sampai tanah berubah menjadi salju. Berjuanglah dalam wujud manusia dan fokuslah untuk membantu pasukan kita. Saya akan menangani memilih penyihir Alakrian, saya mengirim keikatan saya ketika saya melompat dari punggungnya. Mengerti, saya tidak merasakan pengikut atau sabit, tapi hati-hati, Arthur. Selalu berhati-hati, dia menjawab sebelum terbang ke samping dalam wujud manusiawi. Aku mendarat dengan keras di tanah yang dingin, memuntahkan awan es. Di belakang saya bisa mendengar gemuruh sepatu bot lapis baja ketika pasukan tambahan kami maju ke medan perang. Di depan, saya sudah bisa melihat gelombang pasukan pertama kami berusaha mundur. Sebagian besar bidang putih berlumuran darah dan mayat dan hanya akan ada lebih banyak saat pertempuran berlangsung. Menarik dan mengilhami daun sebalat dalam api biru pucat, aku memegang pedangku tinggi-tinggi agar orang-orang di belakangku melihatnya. Untuk dicaten, aku meraung, menyerbu ke depan di sepanjang barisan penyihir yang mengenakan armor dan mana. Langkah kami menendang lebih banyak salju, mengaburkan bidang pandang kami. Mungkin itu adalah hal yang baik, karena aku tidak akan terganggu oleh pemandangan sekutu saya sekarat di kejauhan. Iklan. Di sisi lain adalah Alakrians. Banyak dari mereka sudah berdarah dan berkeringat karena gelombang sebelumnya. Sungguh aneh melihat beberapa tentara berkumpul bersama sementara yang lain pergi sendirian. Tidak ada garis depan, tidak ada pembagian pasukan untuk menggunakan sihir khusus mereka seperti yang saya harapkan. Mengesampingkan kekhawatiran dan keraguan saya terus memimpin tuduhan dengan semangat, memperkuat kepercayaan diri dan moral ke dalam rekan-rekan saya dengan membungkus diri saya dalam kilat dan api. Tuduhan ke depan mungkin merupakan pemandangan yang menakjubkan, tetapi bentrokan itu mengerikan. Saya merasakannya sama seperti saya mendengarnya. Metal menjerit dan berdering sementara pria menjerit kesakitan. Dengung samar sihir selalu hadir karena kedua belah pihak saling merusak. Garis yang diformulasikan dengan hati-hati yang terdiri dari augmentor dengan cepat menyimpang ke dalam kekacauan di tengah-tengah lapangan bersalju. Lawan pertamaku jatuh seketika saat dia mendekat, dengan satu tebasan dari pedangku. Tentara musuh berikut jatuh dengan cepat di bawah seranganku, tapi itu bukan hanya aku. Pembagian penyihir yang menyerbu di sisiku dengan cepat memangkas rata-rata tentara, beberapa hanya terluka oleh sesekali penyihir yang mengejutkan mereka. Aku merasa gelisah sekali lagi, tetapi aku menyingkirkan perasaan itu. Keraguan tidak berguna dalam pertempuran seperti ini. Dengan daun sebalat di satu tangan dan mantra yang selalu siap di tangan lainnya, aku meninggalkan jejak mayat Alakrian dengan setiap langkah tanpa akhir. Penyihir musuh pertama yang saya temukan sendirian, dikelilingi oleh tentara dicaten di tanah. Bahunya membungkuk ke depan dan seluruh tubuhnya sangat kurus dengan nada pucat pasi. Tangannya terbungkus sulur petir. Mata kami terkunci, dan dia mengintip ke arahku seperti serigala yang kelaparan, putus asa dan gila. Saya meninggalkan rasa ingin tahu saya dan bergegas maju. Dia adalah musuh yang harus kubunuh. Semakin banyak dari mereka yang saya bunuh, semakin banyak sekutu yang saya selamatkan. Aku mengayunkan tanganku yang bebas, menyulap bilah es yang dilapisi petir. Dengan tambahan manipulasi angin, bulan sabit memotong tubuh penyihir musuh bahkan sebelum dia sempat menyerang saya dengan cambuk petirnya. Tanpa mengedipkan mata, saya pindah ke musuh saya berikutnya. Saya mencoba untuk fokus di tengah-tengah kekacauan pertempuran, mencari bantuan dari sekutu dan cincin logam bernada tinggi pada logam ketika senjata berbenturan. Sulit untuk diabaikan karena senjata musuh memotong daging prajurit kita. Noda merah muda dari darah campuran salju bisa dilihat lebih sering daripada putih itu sendiri, dan di beberapa tempat putus asa, tanah telah berubah menjadi merah tua. Lengan yang terputus masih mencengkeram senjata, memotong kaki, dan kepala terbelah berserakan di medan perang saat aku berlari, menargetkan kilatan sihir yang muncul di kejauhan. Kalau bukan karena pengalaman hidup saya sebelumnya, dan adrenalin mengalir melalui nadi saya akan berlutut dan muntah pada lebih dari satu kesempatan. Sekitar 1 jam telah berlalu, Sylvie dan aku berkumpul kembali dan kembali ke kamp tempat Farai menunggu. Saya bisa merasakan kesedihan dan kengerian yang muncul dari ikatan saya, dan kondisi pikiran saya tidak lebih baik. Kami berdua disambut di kamp oleh tentara yang bertepuk tangan dan bersorak, tetapi itu hanya memperburuk keadaan. Sebagian besar prajurit yang sama terluka, banyak yang tidak sadarkan diri. Saya tidak bisa tidak berpikir bahwa, dari lusinan tentara ini, berapa banyak anggota tubuh mereka yang hilang yang saya temui di medan perang ini. Petugas medis berlarian membawa persediaan sementara beberapa penghasil emisi yang tersedia di kamp khusus ini berada di ambang serangan dari penggunaan yang berlebihan. Tetapi terlepas dari semua aktivitas dan kebisingan di sekitar kami, saya merasa seperti saya menonton semuanya melalui lensa berkabut tebal.
Kerja bagus, kata Farai, menepuk punggungku. Aku mengangguk sebelum duduk di bawah pohon di ujung perkemahan. Sylvie duduk di sampingku dan kami berdua diam-diam berkumpul. Saya tidak lelah. Cadangan mana saya tidak terkuras meskipun hampir 50 penyihir yang saya bunuh pada jam itu. Namun tubuh saya masih terasa berat. Itu tidak seperti bertarung melawan gerombolan binatang buas. Prajurit yang saya bunuh ini adalah orang-orang yang memiliki keluarga. Meskipun otak saya berteriak kepada saya untuk tidak memikirkan hal ini, sulit untuk tidak melakukannya. Satu-satunya hiburan kecil yang saya miliki adalah bahwa saya hanya mengikuti perintah saya. Perbedaan kecil itulah yang membedakan seorang prajurit dari seorang pembunuh. Saya hanya mengikuti perintah. Hari itu berlanjut dengan berakhirnya pertempuran yang tidak terlihat. Selama masa ini, semakin banyak pasukan kami datang sebagai dukungan. Formasi besar tentara siap untuk mengisi daya dengan pemberitahuan di bawah dekat pantai. Tempat perkemahan menjadi semakin penuh dengan tentara yang terluka yang sedang ditambal dan dibawa dengan kereta kembali ke Etistin. Selama waktu ini, Sylvie dan saya telah turun ke medan perang 4 kali dan kami bersiap-siap untuk lari kelima kami. Apakah kamu baik-baik saja, Arthur? Ikatan saya bertanya, mencengkeram lengan saya dengan lembut. Aku lapar tapi merasa mual hanya memikirkan makanan, jawabku pelan. Mari kita selesaikan ini dengan... Sylvie mengangguk. Kami melakukan hal yang baik. Kami telah menyelamatkan ratusan, jika tidak ribuan sekutu dengan mengalahkan para penyihir itu. Petik 2. Aku tahu, tapi itu hanya... Tidak ada apa-apa, desahku. Membaca pikiran saya, dia berkata dengan keras, apakah Anda masih berpikir ada sesuatu yang salah tentang mereka? Ya, saya mencoba untuk tidak memikirkannya karena kami menang, tetapi itu masih ada di pikiran saya. Saya belum mempelajari Alakrian secara mendalam atau semacamnya. Tapi ini, mereka, kataku, menunjuk ke lapangan. Mereka bukan pasukan terorganisir yang diciptakan Agrona. Setidaknya tidak dengan cara yang saya bayangkan sebelumnya. Petik 2. Mungkin pasukan yang kita lawan sebelumnya adalah elit, jawab Sylvie. Mungkin kau benar, desahku. Mungkin aku benar-benar melebih-lebihkan Agrona dan Alakrians. Terlepas dari semua perencanaan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, musuh masih berusaha menyerang seluruh benua. Itu normal bagi kita untuk memiliki banyak keuntungan. Saat itulah saya mendengar salah satu tentara yang terluka berbicara. Aku berbalik dan berlari ke tentara tanpa kaki yang terbaring di atas meja dengan seorang petugas medis yang membalut kasa baru di sekitar lukanya. Apa katamu? Tanyaku, menakuti pria itu. Jenderal Gang, permintaan maaf saya. Aku seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang keterlaluan seperti itu. Serunya, mata terbelalak karena ketakutan. Tidak, saya hanya ingin tahu apa yang Anda katakan tadi. Sesuatu tentang, dibebaskan. Petik 2. Aku baru saja mengatakan bahwa aku merasa sedikit buruk bagi mereka, jawabnya, suaranya menjadi bisikan. Salah satu orang Alakrian, tepat sebelum aku membunuhnya, memohon padaku untuk tidak membunuhnya. Dia mengatakan sesuatu tentang diberi kebebasan jika dia hidup. Petik 2. Mereka akan diberikan kebebasan. Sylvie menggema, menoleh padaku dengan ekspresi prihatin. Apakah mereka memperbudak prajurit mereka? Pikiran melaju di kepala saya ketika saya memproses dan menghubungkan segalanya, betapa tidak terlatihnya para prajurit, betapa terpisahnya penyihir khusus mereka, perpecahan di antara pasukan mereka yang membuat mereka tampak lebih seperti mereka berjuang untuk semua, dan bahkan kurangnya seragam dan baju besi yang membantu mereka saling bercerita selain dari musuh-musuh mereka. Mereka bukan tentara, gumamku, menatap Sylvie. Itu hanya tahanan mereka. Mata Sylvie membelalak dalam kesadaran sebelum mengajukan pertanyaan yang benar-benar penting. Jadi, di mana tentara mereka yang sebenarnya?